Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sekilas kisah yang hendak saya sampaikan tentang pengalaman sekitar tahun 1993. Sebagaimana saya telah sampaikan pada episode sebelumnya, banyak kisah-kisah unik yang dialami oleh Pak Dahlan Iskan, salah satu tokoh pers di Indonesia, yang dimuat pada buku Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan yang disusun oleh sahabat saya almarhum M. Jupri, di mana saya dan rekan saya wartawan senior Toto Sonata bertindak sebagai penyunting buku ini. Nah, di antara 99 judul yang termuat di buku Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan ini, saya menyumbang 8 naskah tentang pengalaman saya bersinggungan dengan Pak Dahlan Iskan. Sebagaimana saya ceritakan pada episode sebelumnya, saya pada tahun 1993 diminta Pak Dahlan untuk menangani tabloid berbahasa Jawa, yaitu tabloid Jawa Anyar, yang kantornya menjadi satu dengan kantor sekian anak perusahaan Jawa Pos lainnya yang ada di Jalan Karah Agung nomor 45 Surabaya. Sebagai general manager, saya menangani terutama soal-soal iklan, pemasaran, dan lain-lain. Sementara untuk kantor redaksi terletak di kawasan Kandang Doro, Solo. Di situ antara lain berkantor Pak N. Sakdani sebagai Pemret, kemudian Pak Anjar Ani sebagai Pemret, dan sekian redaktur lainnya. Saya biasanya mengadakan rapat sebulan sekali di Solo, menyangkut rapat redaksi, pemasaran, dan iklan. Secara tidak sengaja, Pak Sakdani, N. Sakdani, menceritakan tentang kisah yang dialaminya, yang diceritakan oleh salah satu anak buahnya yang ada di Solo, ketika Pak Dahlan saat itu, sekitar tahun itu, tiba-tiba muncul begitu saja di kantor redaksi yang ada di kawasan Kandang Doro dekat stasiun Solo Balapan. Nah, suatu hari karena saat itu mobil pengangkut koran sedang di luar untuk melaksanakan tugas, Pak Dahlan waktu itu mau mengadakan semacam seminar, mau menghadiri seminar di kota Solo. Saya lupa, tidak ceritakan apa seminar itu di sebuah hotel, apa di Monumen Pers. Namun Pak Dahlan oleh salah satu karyawan di Kandang Doro kemudian diantar naik sepeda motor menuju lokasi seminar. Menjelang tiba di lokasi seminar, Pak Dahlan tiba-tiba melihat ada sekitar 2-3 orang tukang loak yang ada di sebuah lokasi. Di situ terdapat beberapa baju yang digantung. Di antaranya baju itu adalah baju batik lengan pendek, yang kemudian Pak Dahlan memerintahkan kepada Mas
pengemudi sepeda motor untuk berhenti sebentar. Mas, sebentar ya, saya ada perlu. Nah, sambil Pak Dahlan menunjuk salah satu penjual barang-barang luak di situ, termasuk baju. Kemudian mereka berdua berhenti, langsung Pak Dahlan menunjuk baju batik lengan pendek yang digantung, kemudian tanya harganya, langsung dibayar, dan pada akhirnya saat itu juga Pak Dahlan yang waktu itu mengenakan t-shirt kaos oblong langsung mengenakan baju batik tersebut. Saya coba menganalisis kenapa Pak Dahlan kok tiba-tiba berhenti mendekati tukang loak lantas membeli baju batik lengan pendek yang digantung itu. Mungkin Pak Dahlan menghormati pengundang, karena kalau beliau hanya mengenakan t-shirt rasanya kok kurang sopan. Maka dibelilah baju batik loak tersebut untuk kemudian dikenakan menuju tempat seminar di mana Pak Dahlan menjadi salah satu pembicara. Nah, analisis saya yang kedua menyangkut bahwa Pak Dahlan ini orang yang sangat praktis, orang yang tidak mau ribet, orang yang tentu saja sangat sederhana. Kenapa kok dia tidak mencari toko pakaian yang bisa bertanya pada mengantar pengendara motor tadi? Tapi itulah Pak Dahlan. Pak Dahlan adalah orang yang sangat praktis, tidak mau ribet dan sederhana. Baju batik loak pun tidak peduli dikenakannya. Begitulah kisah yang dimuat pada buku Tertawa Setengah Mati ala Dahlan Iskan yang judulnya adalah Baju Loak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.